satu ibadah ini, biarlah ibadah ini dapat berkenan Tuhan. Engkau memberkati semua yang mendengarkan firman Tuhan, karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari Bapa urapi pendengaran kami, maka dengan demikian firman ini kami terima, dan firman ini akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat berbuah lebat. Pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat dari kebenaran firman Tuhan di pagi minggu yang luar biasa ini. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa. Haleluya. Orang percaya bersama saya katakan, dan beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Saya mengucap syukur dan berterima kasih sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh anugerahnya kita boleh bersekutu kembali bersama-sama, walaupun masih tetap dalam situasi yang harus terjadi, yaitu social distancing, karena untuk memutuskan rantai virus ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya berkata kalau hari ini saya bisa berkumpul dengan saudara satu kasih karunia Tuhan? Sebab saya sungguh sangat menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu tema yang saya mau sharekan di pagi hari yang luar biasa ini, yaitu menjadi Kristus kecil di masa sulit. Menjadi Kristus kecil di masa sulit. Kenapa saya ada kata masa sulit? Kita lihat sekarang ini sudah mulai dari Maret sampai November ini Indonesia terkontaminasi dengan virus yang semakin hari kita lihat semakin meresahkan. Bahkan ada orang-orang di WhatsApp saya tulis sangat mencemaskan, sangat mengkhawatirkan dan sebagainya. Sebab itu ide ini muncul ketika saya berdoa. Apapun yang terjadi, masa sulit apapun yang terjadi, Tuhan mau kita tetap menjadi Kristus kecil di muka bumi ini. Katakan amin. Untuk menjadi Kristus kecil, Tuhan mau ada satu ayat pendahuluan yang ketika saya hari Kamis kemarin pelayanan Zoom meeting dengan saudara-saudara di Bandung, ayat ini muncul. Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23, ayat yang seringkali kita dengar, kita baca, bahkan mungkin sudah kita hafal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kurang kencang. Kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3 mulai. Haleluya, haleluya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini simpel tetapi dalam. Dan ayat ini Tuhan menghendaki kita untuk melakukan dalam kehidupan kita. Saya baca kembali, ulang lagi, baca mulai dari perjanjian lama lagi. Dan saya sudah tiba di dalam bacaan keluarga Daud. Saya sudah baca sampai bagaimana Salomo mulai bangkit dan berperang melawan ayahnya Daud. Saya membaca mulai bagaimana Salomo berikhtiar untuk membunuh saudara-saudaranya. Saya membaca bagaimana Amnon mengambil Tamar, adik perempuannya, dan menggagahinya, memperkosanya. Adiknya Salomo itu, adiknya Absalom. Dan Absalom punya niat dengan kamuflase. Kamuflase apa? Yaitu bikin pesta untuk upacara menggunting bulu domba. Lalu mengundang semua saudara-saudaranya karena niatnya untuk membunuh Amnon.
Sampai di rumah pesta, kasih minum, mabuk, pedang dimainkan. Karena ketakutan lari sampai 2 tahun lebih, 3 tahun. Kemudian Daud mendapat belas kasihan lagi, suruh pulang. Pulang bukan bertobat, Absalom pulang bukan bertobat, tapi malah pulang dengan niatan untuk kudeta ayahnya. Sehingga si Daud harus lari, membawa orang-orang yang setia dan lari keluar dari istana. Sedangkan gundik-gundiknya ada 10 lebih orang itu tinggal, dan itu dipakai oleh Absalom lagi. Wow. Saya baca sampai di sini, saya ulang lagi, saya riwayat lagi, maka saya menetapkan semua ini terjadi karena persoalan hati. Betul saudara? Persoalan hati. Kemarin saya dari Pontianak, sebelum berangkat saya searching dulu kondisi, karena ini musim hujan. Kemudian saya telepon anakku Riko, kok jalan Ambawang macam mana? Karena saya ada dapat satu postingan jalan ditutup. Mobil Oppo bisa lewat nggak? Kayaknya nggak bisa, Pom. Ya karena hancur banget, jadi jalan ditutup. Bagian dari masyarakat juga yang bertindak, karena biasa truk semua lewat sana, jadi hancur saudara, jadi ditutup. Akhirnya saya ambil keputusan lewat Pinyu. Lewat Pinyu nggak bisa cepat karena padat sekali. Padat sekali, truk-truk, kontainer semua lewat dari Pinyu. Jadi ya kecepatan nggak bisa cepat. Sudah di dalam mobil udah dia sebel juga sebenarnya. Duh, kok nggak bisa cepat. Saudara tahu kalau saya bawa mobil lambat, saya bisa ngantuk. Tapi ya puji Tuhan, saya terus sambil fokus jalan yang luar biasanya untuk masuk di belahan dunia ketiga ini. Ya untung anakku Joni telepon saya memberitahukan tentang kondisi jalan untuk jangan lewat Abdulik 7 hancur. Saya kemudian cara baca WhatsApp juga dari Janturi, jangan lewat Abdulik 7. Jadi disuruh lewat pintu 10. Nah pintu 10 tuh saya ingat jembatannya tuh jembatan darurat. Saya bilang Joni cek lagi. Kemudian dikatakan boleh lewat pintu 10. Yang 1 jam dari Bodong sampai di sini jadi 3 jam. Mantap kan? Dekat putih. Yang 1 jam bisa jadi 3 jam karena kondisi jalan yang sangat luar biasa. Nah, jujur ada potensi, ada celah untuk bisa menggerutu, untuk bisa bersungut, untuk bisa mengeluh, untuk bisa ngumpat dalam hati masing-masing, dalam hati sendiri. Tapi saya tidak mau memilih ke situ. Saya cuma bilang begini, jalanku ke surga ketika aku di surga terbuat dari emas murni, terbuat dari permata, dan di sana tidak ada lagi jalan yang hancur seperti di sini. Haleluya! Bagaimana kita bisa menggapai semua itu? Menjadi Kristus kecil di masa sulit. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kejadian 1 ayat 26. Kenapa saya menekankan pada hari ini tentang menjadi Kristus kecil di masa sulit? Kita mau pelajari siapa kita sebenarnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anda dan saya, kita diciptakan menurut gambarnya pencipta kita, yaitu Allah itu sendiri. Beri kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya tidak diciptakan menurut gambar
patron atau pola bodak atau monyet. Setuju? Setuju? Kemungkinan monyet atau nyemot itu yang diciptakan menurut polanya kita. Makanya Darwin bilang, saudara, penelitian yang sedikit keliru bahwa evolusinya manusia itu dari monyet. Saya tolak itu, saya bilang gak benar. Akhirnya sebelum mati dia bertobat, saudara-saudara. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menjadi Kristus kecil di masa sulit? Menjadi Kristus kecil di masa sulit ini adalah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Amin, saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika poin ini kita ambil, poin ini menjadi milik kita, maka yang nampak dari kehidupan kita adalah gambaran pencipta kita, itu Kristus Tuhan kita. Siapa yang pernah lihat Tuhan Yesus? Saya ingat dulu saya pernah mengajarkan ini. Gambar-gambar yang terpampang, gambar-gambar yang kita lihat, itu pun masih diragukan. Siapa yang pernah melihat Yesus? Yesus ada di mana? Kita bisa dengan bangga berkata di hati. Mana di hati gak kelihatan? Tapi hari ini orang bisa melihat Yesus melalui sikap dan perbuatan kita. Amin, saudara. Orang bisa melihat kita memiliki Yesus apabila kita menampilkan itu. Mengapa? Filipi 1 ayat 20 dia bilang begini. Sebab, dengar ini baik-baik, ini aplikasinya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kita baca ayat ini bagian terakhir bersama-sama setelah koma. Sudah? Mulai dari kata Kristus. 2, 3, mulai. Nah, belum dapat. Seragam. 2, 3, mulai. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Amin, saudara. Kristus dengan nyata, jadi gak sembunyi-sembunyi, jadi gak pura-pura, jadi gak kamuflase, tetapi dialah Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuh kita. Bukan kata orang, bukan abstrak, tetapi kelihatan. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Gajah mati meninggalkan gadinya, kita mati meninggalkan apa, saudaraku? Orang akan berkata itu anak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana kita menampilkan itu? Sebab dalam keseluruhan, dengar, kita jangan pesimis, jangan tawar hati. Dalam keseluruhan metode ilahi di perjanjian lama yang dipakai Allah untuk memilih para pemimpin-pemimpin umatnya adalah memilih orang-orang yang tidak masuk hitungan. Maupun perjanjian baru, Allah memilih murid-muridnya yang kelihatannya tidak masuk hitungan. Allah nggak memilih orang yang sudah S1, S2, S3 sampai S-teler. Enggak, Allah nggak memilih. Allah nggak memilih orang yang punya segala-galanya, enggak. Tapi Allah memilih orang yang kelihatan yang tidak masuk hitungan. Artinya apa? Jangan berkecil hati. Semasa sulit apapun, keadaan kita mungkin zero, tapi ketika Yesus yang nomor 1 berdampingan dengan kita, yang 0 akan berubah menjadi 10. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, yang tidak bisa akan menjadi bisa kalau Allah bersama dengan kita. Saudara kekasih dari Tuhan Yesus Kristus, bukti nyata, contoh tadi saya katakan, Allah memilih orang-orang yang tidak masuk hitungan. Petrus dipikir
Tipikal apa? Emosional, gak sabar. Suka ngamuk, saudara-saudara. Suka spontan. Kita lihat Andreas. Siapa Andreas? Pendiam. Cooper, kurang perhatian. Thomas rasional. Apa-apa harus kita bukti, apa-apa harus kita bukti. Zaman sekarang jengkel kan, kalau kita ngomong, mana buktinya, mana, jadi jengkel juga gitu. Kayak gak percaya nih orang. Thomas itu. Filipus, apa kerjanya Filipus? Kerjanya cuma keluyuran. Keluyuran sana sini. Suka bergaul sana sini, gak tahu arah limbahnya. Ya, kayak Gilbert. Ya, Yudas nggak masuk hitungan, masih pencuri. Otaknya cuma kalkulasi, otak begitu, otak mencuri. Kalkulasi terus dalam otak untung ruginya. Tapi ketika Allah mau memilih, maka tidak penting siapa diri kita, namun yang penting adalah seperti apa Dia mau membentuk saudara dan saya. Yesus memilih atau memanggil orang-orang yang kelihatannya tidak ada nilai, boleh saya katakan tadi 0, tapi Yesus yang adalah 1, maka kita diubah menjadi 10, kita diubah menjadi bernilai. Oleh sebab itu, Anda dan saya orang-orang yang bernilai. Efesus dia bilang apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi jangan salah kaprah, saudara. Nanti saya balik lagi ke Amsal tadi. Karena kita ini buatan Allah, saudara dan saya adalah duplikatnya. Ya, duplikatnya. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah, nah ini ayat favorit yang seringkali saya khotbahkan, bahkan di Christmas tahun lalu saya khotbahkan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama, Efesus bilang kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara, percayalah saudara dan saya, kita diciptakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan hanya penciptaan lalu finish, ada tanggung jawab. Tetap menjadi Kristus kecil. Semasa sulit apapun, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita tidak diciptakan dalam Kristus Yesus untuk memfitnah orang, untuk menggosipin orang, untuk menzolimi orang, untuk apa? Mengiri hati kepada orang. Enggak. Tapi Alkitab memberi penekanan. Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ambil tanganmu, katakan kiri kananmu, untuk melakukan pekerjaan baik. 2, 3, mulai lakukan, saudaraku. Haleluya. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau belum melakukan pekerjaan baik setelah dengar khotbah ini, Anda adalah Kristus kecil. Saya ulang dulu, kiri kanan, kamu Kristus kecil. 2, 3, mulai. Dengan suara yang lantang dan mata dipelototin supaya dia sadar dari tidurnya. 2, 3, mulai. Loh, kok cuma sekali kayak stuck begitu? 3, 2, 1. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, kita ini adalah duplikatnya Tuhan melakukan pekerjaan yang baik. Kita lihat bagaimana teladan yang Tuhan Yesus berikan buat kita di dalam masa sulit, di dalam masa penderitaan, di dalam masa-masa kritis. Dia tidak mengutuk, dia tidak mengumpat,
dia tidak ngamuk, dia tidak marah, dia tidak perintah malaikat turun memusnahkan mereka yang menganiaya dia. Tetapi di kayu salib dalam masa penderitaan dia masih membuka mulutnya dan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam masa penderitaan yang agoni, dia bisa memberi teladan yang baik. Amin saudara. Amin saudara. Bagaimana dengan kita sekalian? Di masa-masa sulit apapun, biarlah tetap kita memuliakan Tuhan. Sebab apa? Tadi sudah dikatakan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Supaya mereka melihat perbuatan kalian yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Memang betul paham teologi, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita diselamatkan oleh kematian Tuhan Yesus Kristus menebus kita. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Perbuatan baik adalah ciri dan karakter Kristus kecil, yaitu Anda dan saya. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Amsal 8 ayat 17. Seringkali kita berdoa kayak Tuhan jauh. Seringkali kita berdoa kayak Tuhan gak dengar. Hari ini saya mau berkata, gak seperti itu. Gak seperti itu. Persoalannya adalah benar atau tidak kita ada di dalam kehidupan sebagai Kristus kecil. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ada karakter pancar ini yang membuat saya menjadi tertarik. Amsal 4 ayat 23 tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan, bukan terpancar kematian. Kata terpancar ini bukan bias, tetapi kata terpancar ini berarti ada ekspansi. Kata terpancar ini berarti ada penampakan terlihat. Jadi saudara, melalui saudara, banyak orang di luar sana yang mati secara rohani bisa melihat ada kehidupan di dalam kehidupan saudara, dan mereka akan mendapat kehidupan itu melalui kehidupan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Kalau pelit itu masalah hati atau masalah dompet? Coba ada yang bisa jawab. Kalau pelit itu masalah hati atau masalah dompet? Hah? Benar, bukan masalah dompet. Bukan masalah dompet. Pelit itu masalah hati. Oke? Jadi ini hal-hal yang simple, yang seringkali kita dapatkan sebagai pergumulan hari ke hari. Lalu kita mulai rasakan masa pandemi, masa corona, masa tante corona belum pergi. Ya bagaimana ekonomi kita? Saya bilang itu semua kebohongan. Di daerah kita nggak ada perubahan, biasa saja. Biasa saja. Kecuali corona membuat kita nggak boleh nyangkul, nggak boleh nanam, nggak boleh kerja, itu beda lagi. Biasa saja. Yang penting kita jaga kebersihan, social distancing, ikut protokol kesehatan, beres. Ekonomi biasa saja. Yang terasa adalah para pialang-pialang di luar sana. Industri-industri, pabrik-pabrik yang karyawannya kalau kena corona langsung dipolis lain, di lockdown. Ini yang membuat hancur. Kita di daerah biasa-biasa saja. Makanya kita harus menampilkan perbuatan baik kita. Jadi kalau tadi saudara sudah jawab, saya acungi jempol, berarti Anda benar. Masalah pelit itu bukan masalah dompet, tapi masalah hati. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Hadirat Tuhan adalah kunci di mana kita bisa berdiri dalam goncangan kehidupan. Ada beberapa hal yang akan saya sharekan pada pagi hari ini. Yang pertama,
Bagaimana untuk kita bisa menjadi Kristus kecil dalam situasi sulit? Yang pertama, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bersyukur lawan dari persumutan. Orang yang bersyukur adalah orang yang sementara mengguncang surga untuk melepaskan berkat kepada kita. Katakan amin, saudara. Daripada memikirkan persoalan yang semakin hari semakin melemahkan iman kita, lebih baik kita menyadari bahwa banyak hal lain yang patut kita syukuri di tengah persoalan yang terjadi. Alkitab bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Katakan amin. Ucap. Saya bersyukur bahwa jemaat Tuhan yang dipercayakan saya gembalakan sampai hari ini adalah orang-orang yang suka mengucap syukur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, memuji Tuhan akan kebesarannya, yaitu siapa Dia. Aplikasinya mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Sebab Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Amin, saudara. Amin, saudara. Bagaimana keadaan kita? Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Mengasihi Tuhan akan kebesaran Tuhan. Apakah itu cuma slogan? Atau ayat yang kita hafal, atau aplikasinya? Alkitab berkata, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Bukan virus yang masuk dalam kerongkongan, lalu masuk dalam paru-paru, lalu akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, iya, sekali di udara tetap di udara. Bukan itu. Bukan itu. Tapi biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semangat bagi semua orang yang dikasihinya. Mazmur 149 ayat 6 sampai 9 mengisyaratkan dalam kondisi apapun, dalam tekanan apapun, kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Kita akan diluputkan dari apapun. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mengasihi Tuhan. Pernah Yesus tanya sama Petrus, hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus di dalam Yohanes pasal 21 mulai dari ayat 15 sampai ayat 18. Saya baca perlahan buat saudara. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Saudara tahu kenapa harus sampai 3 kali? Saya mendapat pencerahan, suatu perbandingan seperti mereka ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ada kata lebih daripada mereka ini. Maksudnya adalah apa? Jujur hari ini saya mau berkata, Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Nahum, coba tolong buka satu orang. Nahum pasal 1 ayatnya yang ke-7. Gerak cepat. Nahum 1 ayatnya yang ke-7. Sudah dapat?
Tuhan itu baik. Baik dalam artian di sini. Baik dalam artian di sini. Saudara, saya mau berkata, Dia ingin supaya semua pikirannya, perasaannya, perhatiannya saudara dan saya nikmati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia ingin supaya kita mendapat belas kasihnya. Makanya dia bandingkan dengan si Petrus. Petrus, apa kau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Saya waktu baca ini, ternyata Yesus ini nggak mau dinomor-duakan. Setuju saudara? Setuju saudara? Setuju apanya? Yesus nggak mau nomor-duakan. Sampai 3 kali dia tanya sama si Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau? Rupanya Yesus bertanya kepada si Petrus dengan pertanyaan, harapan, jawaban adalah dengan kasih agapaos atau kasih agape. Oleh sebab itu saudara, Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang murni, dengan kasih yang tanpa syarat, dengan kasih yang rela berkorban. Tetapi sayang sekali, si Petrus dia jawab dengan kasih phileo atau filia, kasih persaudaraan, kasih antara sesama, kasih teman-teman, kasih yang ya seperti saya mengasihi paman Dalahi, saya mengasihi kalian. Itu jawaban Petrus. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Karena Tuhan menghendaki kita mengasihi Dia tanpa syarat. Sebab Dia sudah mengasihi kita tanpa syarat. Amin saudara. Nah, berbicara tentang kasih yang tanpa syarat, berbicara tentang kasih yang tanpa syarat itu tidak akan mungkin terjadi dan kita lakukan ketika kita tidak rela berkorban. Kasih yang tanpa syarat itu harus rela berkorban sebagai buktinya. Mengorbankan waktu kita, mengorbankan akan potensi kita, semuanya mengorbankan semua kekuatan kita kalau memang kita mengasihi Tuhan. Masa pandemi beberapa bulan yang lalu, saya ingat kalau nggak salah dari bulan Juni sampai bulan Agustus ya, gereja-gereja semua tutup kan? Apa September ya? Seingat saya Juni sampai September kalau nggak salah ya. Yang gereja nggak dibuka. Kita baru buka gereja bulan apa? Agustus ya, Agustus. Saya mengamati. Ini berbicara tentang hati. Ini berbicara tentang hati. Ada sekelompok orang, sebagian besar orang yang udah rindu beribadah. Kira-kira itu kan karena ibadah kan? Di rumah bete, di rumah galau, di rumah bosan terus. Kami ini sudah rindu beribadah, Pak. Sudah rindu beribadah. Biasa di rumah juga online. Saya selalu khotbah. Saudara tahu saya khotbah untuk dikirim buat saudara itu jam berapa? Saya khotbah malam. Saya khotbah malam. Karena sinyal jelek. Jadi saya khotbah malam, selesai, saya periksa lagi khotbah saya tunggu. Saya tunggu sampai jam 1 atau jam 2 baru saya upload. Saudara tahu saya upload di mana? Jadi di rumah itu saya pasang wifi, tapi seringkali gangguan. Signal di rumah tulisnya 4G, tapi prakteknya GG. Akhirnya saudara saya pakai motor, saya keluar sampai di jalan raya, duduk di atas motor untuk upload. Untuk upload itu khotbah bisa 1 jam 2 jam. Ampun saudara. Setiap hari Sabtu.
demi saudara mendapat khotbah secara online. Karena kita belum bisa beribadah pada waktu ini. Ini sudah pulang, selesai, sudah pulang selesai, sudah selesai, saya sudah lihat sudah benar sudah selesai. Saya pulang, saya pakai handphone satu, buka YouTube dan saya oh sudah bisa, baru saya tidur. Tidurnya bisa jam 3, jam 4 dini hari. Orang kalau mengasihi Tuhan nggak cuma mondok, tapi rela berkorban. Di mana aminnya saudara? Amin saudara? Rela berkorban. Ada yang sudah mengeluh, Pak, kapan kita bisa ibadah? Udah rindu beribadah. Ya tunggu, kita harus tunduk pada pemerintah. Nah, ketika ada celah untuk kita bisa mulai beribadah, wow, semua saya lihat wajah-wajah yang lapar dan haus akan persekutuan. Alkitab berkata, orang yang beribadah dengan rasa cukup itu akan mendapat keuntungan yang besar. 1 Timotius 6 ayat 6 katakan haleluya. Sekarang sudah tidak ada larangan untuk beribadah kan? Betul? Sudah nggak ada kan? Tapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Nah, namun ada juga golongan kelompok orang-orang yang dengan momentum ini pergunakan kesempatan untuk memupuk kemalasannya. Protokol kesehatan sudah dijalankan, hidungnya juga nggak nampak di gereja karena memang dasar komunis. Moga-moga kita yang ada di sini hari ini tidak termasuk golongan itu. Ini masalah hati. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Orang yang kasih Tuhan Allah dengan segenap hati itu pasti rela berkorban. Amin. Saya demi jiwa-jiwa, saya tetap waspada, jaga kesehatan, kebersihan, protokol kesehatan. Tapi bicara protokol kesehatan, saudara, kalau naik di pesawat sudah ada protokol-protokolnya, nggak ada social distancing. Di pesawat duduknya juga sama duduknya sama, mepet-mepet begitu, sentuhan-sentuhan. Mana maskapai mau rugi, kursinya di 01 jadi 1 nggak bakalan, saudara, nggak bakalan. Turun di setiap bandara dari pesawat sudah diumumkan bahwa di bawah ada pengecekan suhu, ada pemeriksaan rapid test, dan ada scanning EHAT. Oke, kita semua tahan, saudaraku. Waktu mau terbang pemeriksaan rapid test, oke, cap kayak paspor gitu, naik pesawat. Setelah turun, saudaraku, EHAT di scan. Mana ada petugas yang scan kepala kita ini untuk cek suhu? Gak ada, sama aja. Saya mau bilang, potensi untuk saya terpapar virus itu sangat besar karena jam terbang saya. Tetapi saya percaya, saya menjalaninya dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan sanggup menyertaiku. Yang penting aku waspada, rela berkorban. Karena rela berkorban, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya mau tuh nyetir minggu kemarin sampai di Sambas, sampai di Selihat. Itu perjalanannya kurang lebih kita ini saudara 6 jam 7 jam hanya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tahu orang-orang di sana, mereka bilang, aduh, kapan ya Bapak itu datang lagi? Bayangin saudara, saya datang membawa kabar baik. Dan aku juga percaya hari ini, saya pulang ke Boyan, saudara semua gembira. Saya datang bawa kabar baik. Amin saudara. Kalau di Sedihat saya disambut dengan singkong goreng sambal terasi kesukaannya pulang. Tapi di sini saya disambut dengan ayam rendang ciptaan Bitoku yang cantik jelita ini. Persoalannya hati. Kalau mau mengeluh, saya sempat waktu di Sungai Pinyu, Joni telepon saya, "Cemana aku balik?"
jalan nggak bisa. Jadi aku mau balik Pontianak, tapi hati kecilku ketawa. Masa soal jalan aja mundur. Kuta mundur. Aman dalam perlindungan Tuhan. Jadi kembali masalah hati. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa saudara? Yang kedua, memuji Tuhan dengan kebesarannya. Oke? Mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Oke? Yang ketiga, menyembah Tuhan dengan rasa cinta yang tulus kepadanya, unconditionally, tanpa syarat menyembah Tuhan sebagai bagian dari ekspresi kasih kepadanya dalam hati kita, bukan sesuatu atau sekedar performance atau prestasi atau ada maunya, bukan itu. Banyak pelencengan, banyak tergerus, banyak terjadi penyimpangan di dalam teologi kemakmuran. Ikut Tuhan pasti diberkati, ikut Tuhan pasti disembuhkan, ikut semua. Saya tidak mau katakan itu, karena itu nggak perlu dibahas. Tuhan sudah berjanji memberkati kita sebagai keturunan Abraham, diberkati melimpah-limpah. Persoalan kembali pada diri kita, apakah kita menyembah Tuhan dengan ekspresi kasih yang tulus, yang tanpa syarat, unconditionally itu kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan baru gerimis sedikit, aduh udah jalan. Di sana banyak, di sini enggak ada. Sini semua setia kok. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dengar, Tuhan mencari seorang penyembahan, Tuhan mencari seorang penyembah, bukan penyembahannya. Simak ini baik-baik. Tuhan mencari seorang penyembah, bukan penyembahannya. Kalau Tuhan mencari penyembahannya, maka gereja akan terbirit-birit seperti beberapa gereja-gereja besar-besar yang persaingan elektronik mereka, persaingan triton, persaingan sound system sampai miliar rupiah. Masih ingat saya bilang virus? Menurut saya virus ini adalah Babilonia kedua menurutku. Sudah sering kali saya katakan. Kenapa? Supaya Tuhan mau kembali gereja pada esensinya, pada jalur yang benar. Waktu Nebukadnezar sombong mau naik seperti Tuhan, mau menyamakan diri seperti Tuhan, Tuhan bilang, oke, silakan. Dia bikin menara sampai tengah jalan, kacau, diporak-porandakan. Semua tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain, artinya dipisahkan. Corona. Ketika gereja-gereja sudah merasa dirinya aku gereja yang paling bagus, aku gereja jemaat paling banyak, aku gereja yang paling benar, aku gereja yang paling hebat, full AC sampai bisa menggigil di dalam, sound system miliaran rupiah, gereja A pasang triton LED, saya juga harus pasang. Sementara begitu banyak daerah-daerah termarginalkan yang tidak terjangkau. Duit dihambur-hamburkan hanya untuk hal seperti itu. Sekarang corona datang, mau hadir aja catat dulu. Usiamu berapa? 60 gak boleh hadir sekarang. Duduk jaraknya 1 meter. Social distancing. Jangankan itu saudaraku, naik lift aja dulu bisa 10-15 orang naik lift. Sekarang naik 5 orang, itu pun hadap dinding. Dalam lift loh, hadap dinding, gak boleh hadap satu dengan yang karena social distancing, protokol kesehatan. Dulu kalau apa kabar, cipika-cipiki. Sekarang jabat tangan saja kami boleh. Babilonia kedua saudara. Sadar supaya hanya Allah satu-satunya yang kita harus sembah, yang kita harus tunduk kepadanya, yang harus kita layani.
Amin, saudara. Menyembah Tuhan dengan rasa cinta yang tulus kepadanya, unconditionally. Kalau dengan hati tulus kita menyembah Tuhan, maka saudara, lagu Silent Night, Holy Night, Malam Kudus, Sunyi Senyap itu tercipta karena hati, bukan penyembahannya, tapi karena hati penyembah. Lampu padam, piano rusak, tali gitar yang cuma ada satu, begitu main putus senarnya, tercipta lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Hati saudara, yang sampai berabad-abad lagu itu dikumandangkan. Amin saudara. Amin saudara. Jadi kalau masalah hati, kalau hati kita benar, hati kita baik, hati kita tulus menyembah Tuhan, saudara, walaupun sound system hanya ala kadarnya, walaupun perangkat musik ala kadar yang pemain juga bukan pakar-pakar, tetapi ketika hati tulus menyembah Tuhan, ketika satu jarimu memainkan musik, Allah akan mengurapinya. Hadirat Tuhan akan dirasakan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Maka Daud berkata, aku akan menari-nari. Amin saudara. Jadi jangan berpikir, aku Peter main keyboard, oh gereja membutuhkan aku. Kalau aku nggak ada, ibadahnya akan jalan. Saya bilang bersih, buang semua itu. Gak ngefek itu bagi Tuhan. Gak ngefek saudara. Tapi kalau hati kalian sungguh-sungguh menyembah Tuhan, gak perlu sound system yang harus sampai ratusan juta. Gak perlu. Gak perlu pemain yang harus sudah punya sertifikat atau sekolah musik. Gak perlu. Jujur aja saya mau katakan, kalian ini mana ada sekolah musik? Masih ingat sejarahnya Mandalahi? Main drum. Itu berapa biji pena patah tuh di kantornya dia tuh di Afdeling satu dulu waktu dia masih jadi kerani. Hantar tuh di meja latihan, di meja tulisnya, meja kantornya. Otodidak bisa sekarang. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hati, your heart, hati. Amin saudara. Jadi Tuhan mau menyembah Tuhan dengan rasa cinta. Ini bicara hati. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cinta akan memberi keuntungan yang besar. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajar kita, di masa sulit apapun tetap menjadi Kristus kecil. Setuju saudara? Bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah memberikan teladan buat kita. Pernah dia berkata suatu ketika, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan Yesus ingin memberikan teladan sempurna bagi kita. Masalah hati sebagai penyembah yang benar. Tuhan melihat hati saudara hari ini. Tuhan melihat hati kita di situasi di zaman-zaman sulit, zaman-zaman pandemi ini. Tuhan melihat hati saudara. Berapa besar cinta saudara kepada kita. Tuhan yang melihat itu saudara. Tuhan mengenal setiap pribadi. Open your heart. Buka hati saudara hari ini. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengucap syukur Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, berikanlah kami hati yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami tidak lagi hidup dalam persungutan, tapi kami boleh mengucap syukur. Kami boleh mengucap syukur setiap saat ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mau mengucap syukur. Maka dengan demikian kami tidak lagi menggerutu, tetapi kami dapat memuji akan kebesaran-Mu dengan segenap hati kami. Sehingga dalam hidup kami memiliki sikap penyembahan yang tulus, penyembahan yang tanpa syarat,
penyembahan yang tanpa ditunggangi oleh kondisi. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang memelihara mereka, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi mereka setiap saat. Di situasi sulit ini, dengan pertolongan Tuhan, maka kami akan tetap tampil sebagai Kristus kecil. Untuk menampilkan perbuatan baik kami, sehingga Engkau Yesus dimuliakan dalam tubuh kami. Inilah kehidupan kami dan kerinduan kami Bapa. Aku membawa semua jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan yang terus menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan biarlah hari ini restorasi terjadi dalam hidup kami. Kami memberikan hati kami yang tulus kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapan berdoa turun kepada kami. Karena kami menjadi Kristus kecil. Haleluya. Orang percaya bersama katakan amin. Ini kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Miliki hati yang bersih. Shalom.